Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitria dari Prodi Pendidikan Agama Islam angkatan 2023 dengan nomor NIM 231862316. Di sini saya akan menampilkan video tentang tugas take home dari Bu Fatih. Ini dia tugasnya. Tugasnya adalah hitunglah korelasi hubungan antar kecerdasan intelijensi sebagai variabel X dengan prestasi kerja sebagai variabel Y. Ini sudah data yang matang, data yang sudah siap diolah untuk diuji korelasinya. Ya, kemudian ini juga ada kriteria pengumpulan tugas dari beliau. Ini ada tabel interpretasi juga ya. Baiklah, saya sudah mengcopy filenya ini ke Excel, tugas tadi ke Excel. Selanjutnya, karena kita akan melakukan uji korelasi, kita buka SPSS. Oke, ini di halaman data view, tempatnya kita nanti akan memasukkan data-data. Kemudian untuk mengedit di data view ini, kita harus mengeditnya di variabel view. Oke, di namanya ini kasih variabel X kemudian Y. Oke, kemudian pastikan tipenya sebagai numerik. Weightnya ini tetapkan 8, desimalnya dinolkan. Desimalnya keduanya dinolkan ya. Kemudian di kolom label ini kita kasih nama variabelnya. Jadi yang variabel X kita beri label dengan kecerdasan intelijensi. Kemudian yang di variabel Y kita beri label sebagai prestasi kerja. Value-nya kita tetapkan non, missing non, columns-nya 8, like right. Nah, untuk di measure-nya ini kita ganti scale. Nah, oke, kita lihat di data view sudah berubah ya, sudah ada itu X dan Y, kolom X dan kolom Y. Selanjutnya masukkan data dari Microsoft Excel, copy di variabel X nya, kemudian pindahkan ke SPSS di kolom X. Oke, kita kopas datanya, kemudian yang di variabel Y juga seperti itu, kita kopaskan di Excel nya. Kita pindah di SPSS. Nah, sudah keluar data-datanya. Sudah sesuai ya. Kemudian kita akan menguji korelasi antara variabel X dan Y. Maka kita menuju ke menu analyze di SPSS. Analyze, karena kita akan menguji korelasi, pilih yang correlates, kemudian pilih yang bivariate. Nah, ini sudah muncul ada kecerdasan intelijensi sebagai variabel X dan prestasi kerja sebagai variabel Y. Nah, ini keduanya kita pindahkan ke kolom variabel. Oke, tinggal klik panah. Nah, sudah kan, pindahkan. Kemudian di optionnya kita pastikan pakai exclude case per ways. Nah, itu oke. Dan di korelasinya ini kita pakai person, karena person ini yang umum digunakan. Di test of signifikan kita pilih yang one tiled, dan yang terakhir adalah oke.
selanjutnya kita akan menemukan hasil dari uji korelasinya SPSS. Ini adalah hasil uji korelasi variabel X dan variabel Y tadi. Nah, hasilnya adalah 0,254. Selanjutnya kembali ke tugas. Ini kan ada tabel interprestasi, kita lihat ini dia tabel interprestasinya. Kemudian untuk membaca korelasinya, nah itu kita lihat di nilai atau hasil korelasinya pada ini tabel ini, pada ini Pearson correlation. Nah, ini adalah nilai dari korelasinya 0,254. Oke, jadi kita buat kesimpulan terlebih dahulu. Kesimpulan, nilai uji korelasi atau Pearson correlation adalah 0,254. Ini adalah hasil uji korelasi. Kemudian dari nilai uji korelasi ini kita sesuaikan dengan yang ada di SPSS, dan langkah selanjutnya adalah kita lihat di tabel interpretasinya. 0,254 ini terdapat pada kolom 0,20 sampai 0,40, yang artinya terdapat korelasi yang lemah atau rendah. Terdapat hubungan yang signifikan, terdapat hubungan yang lemah, terdapat hubungan yang lemah atau rendah antara kedua variabel. Oke, sudah kita temukan yang pertama ya, nilai uji korelasinya yaitu 0,254, yang artinya terdapat hubungan yang lemah atau rendah antara kedua variabel. Kemudian tugas yang kedua adalah seberapa besar sumbangan variabel X terhadap variabel Y. Oke, ini tugas yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menghitung sumbangan variabel X terhadap variabel Y. Menghitung sumbangan variabel, itu saja. Oke, untuk menghitung sumbangan variabel kita akan menggunakan rumus R2 dikali 100%. R2 ini kan R kuadrat, mohon maaf karena ini di Excel jadi duanya manual, jadi seperti itu. Intinya ini adalah R kuadrat dikali 100%, atau R kuadrat kali 100%. R2 adalah 0,254 dikalikan 0,254
Cara menghitung R kuadrat 0,254 dikali 0,254, kemudian dikalikan 100%. Hasilnya adalah 0,0645 dikali 100% sama dengan 6,45%. Ini adalah sumbangan variabel X terhadap variabel Y. Kemudian kita sudah menemukan hasilnya, sumbangan variabel X. Selanjutnya adalah apakah ada faktor lain yang mempengaruhi terhadap variabel Y. Cara menentukannya adalah 100% dikurangi 6,45%. 6,45%. Hasilnya adalah 93,55%. Ini adalah hasil dari sumbangan variabel lain yang tidak disebutkan dalam analisis ini. Oke, kita beri keterangan saja. Ini adalah faktor lain yang mempengaruhi variabel Y yang tidak dimasukkan dalam analisis. Jadi faktor lain yang mempengaruhi variabel Y ini ada 93,55. Selanjutnya adalah tugas ketiga, mencari makna generalisasi dari hubungan variabel X terhadap variabel Y. Caranya adalah kita lihat p-value. Yang pertama kita tentukan hipotesisnya terlebih dahulu. Hipotesis H0 nya adalah tidak ada hubungan signifikan antara kedua variabel. Maka H alfanya adalah ada hubungan signifikan antara kedua variabel. Dasar pengambilan keputusannya, jika p-value
atau jika p-value lebih besar daripada taraf signifikan, maka H0 diterima dan H alfa ditolak. Begitu juga sebaliknya, jika p-value lebih kecil daripada taraf signifikan, maka H0 ditolak dan H alfa diterima. Oke. Kita akan menggunakan taraf signifikan 0,05 karena pada umumnya penelitian kuantitatif itu menggunakan taraf signifikan 0,05. Selanjutnya kita cari p-value dulu. Kita masuk lagi ke SPSS di tabel correlation. Ini kita lihat pada sig1-tiled. Ini adalah p-value yang mana di sini adalah 0,110. Oke, jadi p-value adalah 0,110 dan kemudian taraf signifikannya kita gunakan yang 0,05. Oke, alfa atau A, taraf signifikannya adalah 0,05. Kalau p-value-nya 0,110 dan taraf signifikannya adalah 0,05, maka p-value lebih besar daripada taraf signifikan, atau 0,110 lebih besar daripada 0,05. Yang artinya adalah p-value lebih besar dari 0,05, maka H0 diterima dan H alfa ditolak. P-value lebih besar dari 0, daripada taraf signifikan, daripada taraf signifikan 0,05. Maka H0 diterima dan H alfa ditolak. H alfanya ditolak. Artinya hubungan antara kecerdasan intelijensi dan prestasi kerja tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 0,05 untuk uji satu sisi. Artinya hubungan antara kecerdasan intelijensi dan prestasi kerja tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 0,05 untuk uji satu sisi. Kita sudah selesai di tugas-tugasnya. Oke, jadi hasilnya, kesimpulannya adalah nilai uji korelasi atau Pearson correlation-nya adalah 0,254, yang mana 0,254 ini termasuk pada
angka 0,20 sampai 0,40 yang artinya terdapat korelasi yang lemah atau rendah. Nah, maka di tugas tersebut artinya adalah terdapat hubungan yang lemah atau rendah antara kedua variabel. Kemudian yang kedua adalah menghitung sumbangan variabel dengan rumus R kuadrat kali 100%. Karena di sini adalah Excel, untuk lebih menjelaskan rumusnya saya gunakan 0,254 dikali 0,254 dikali 100%. Hasilnya adalah 0,0645 dikali 100%. Hasilnya adalah 6,45. Ini adalah besar sumbangan variabel X terhadap variabel Y. Kemudian setelah itu nilai 100% itu akan dikurangkan dengan hasil dari sumbangan variabel atau 6,45%. Hasilnya adalah 93,5%. Ini adalah sumbangan faktor lain yang mempengaruhi variabel Y yang tidak dimasukkan dalam analisis ini. Kemudian yang ketiga adalah generalisasi dari hubungan variabel X terhadap variabel Y. Dengan kita harus menggunakan hipotesis dulu, menentukan hipotesisnya, yaitu H0 tidak ada hubungan signifikan antara kedua variabel, dan H alfanya ada hubungan signifikan antara kedua variabel. Caranya adalah kita harus melihat p-value dulu yang telah dihasilkan oleh SPSS. Ini di kolomnya di sig one tiled itu hasilnya tadi di SPSS adalah 0,110. Nah, ini kita bandingkan dengan taraf signifikan 0,05. 0,110 dengan 0,05 itu lebih besar 0,110. P-value lebih besar daripada taraf signifikan 0,05, maka H0 diterima dan H alfa ditolak. Kemudian 0,110 lebih besar daripada 0,05 jika diartikan lagi adalah hubungan antara kecerdasan intelligence dan prestasi kerja tidak signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 0,05 untuk uji satu sisi. Ini SPS-nya, ini data yang sudah dimasukkan dari tugasnya. Kemudian juga ini hasil dari uji korelasinya. Sekian tugas dari mata kuliah statistik pendidikan yang diampu oleh Dr. Fatih Inayatur Rahmah. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga video ini memberikan manfaat bagi para pelihatnya. Terakhir dari kami, saya Nur Fitria mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.